Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, tetap stay at home dan selalu jaga kesehatan. Pada pertemuan kali ini, Mister akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuka dokumen baru dalam program Microsoft Word, menyimpan dokumen tersebut, dan membuka kembali dokumen yang telah disimpan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Seperti yang anak didik lihat, di sini adalah tampilan dari program Microsoft Word 2016. Yang pertama, Mister akan menjelaskan tentang tampilan-tampilan yang terdapat pada program Microsoft 2012 ini. Ya, nah pada paling kiri terdapat File. Ya, ini adalah pilihan-pilihan menu yang terdapat dalam Microsoft Word. Nah, yang pertama adalah File. Di dalam File ini terdiri dari beberapa pilihan. Yang pertama adalah New. New ini berfungsi untuk membuat dokumen baru. Kemudian Open. Open berfungsi untuk membuka dokumen yang telah disimpan atau membuka dokumen yang telah kita kerjakan pada sebelumnya. Kemudian Save. Save adalah atau berfungsi untuk menyimpan file yang dibuat dan disetting. Kemudian Save As. Save As berfungsi sebagai menyimpan file dalam format sesuai dengan kepentingan. Kemudian Print. Print berfungsi untuk mencetak dokumen yang telah kita buat. Nah, di bawahnya ada Share, Export, dan Close. Nah, Close ini berfungsi untuk menutup dokumen. Selanjutnya adalah Home ya. Nah, Home ini merupakan tampilan utama pada program Microsoft Word, di mana saat pertama kali kita membuka program Microsoft Word. Pada Home terdiri dari yang pertama adalah Clipboard, Font, Paragraph, Style, dan Editing. Nah, pada setiap menu tersebut juga terdapat beberapa ikon yang memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya pada clipboard terdiri ada paste, cut, dan copy. Nah, paste ini adalah berfungsi untuk memperbanyak font atau tulisan yang kita buat sama persis. Kalau cut ini berfungsi untuk memotong atau memindahkan dari tampilan font atau tulisan yang telah kita buat. Kemudian copy. Nah, copy ini juga berfungsi untuk memperbanyak atau menggandakan dari tulisan kita. Kemudian pada bagian font, bagian font yang perlu Anda diketahui adalah yang pertama, ini adalah tampilan untuk berbagai pilihan jenis tulisan. Nah, biasanya pada dokumen atau teks normal menggunakan font Calibri atau Times New Roman. Nah, pada kali ini kita coba menggunakan Times New Roman ya. Kemudian ini adalah ukuran font atau ukuran untuk tulisan kita. Nah, terdapat berbagai pilihan ukuran dari 8 sampai 72, bahkan juga bisa lebih besar dari 72 ya. Nah, biasanya pada umumnya tulisan font menggunakan ukuran 12. Kita pilih ukuran 12 ya. Nah, kemudian lagi yang perlu Anda ketahui di sini ada huruf B, I, dan U. Nah, masing-masing juga memiliki fungsi yang berbeda. B atau bold. Bold ini bertujuan untuk mempertebal font atau tulisan. Ya, misalnya nih kita tulis bagus. Kemudian kita blok, kita tekan bold tersebut. Nah, maka dia akan menjadi lebih tebal. Itulah fungsi dari bold. Kemudian I atau italic. Nah, italic ini berfungsi untuk membuat font atau tulisan kita bercetak miring. Nah, kita blok, kemudian kita coba I. Nah, maka dia akan menjadi cetak miring. Kemudian
U atau underbold ini bertujuan untuk membuat font atau tulisan kita menjadi memiliki garis bawah yang nah kita coba. Nah tadi ada garis bawah, itulah fungsi dari bold, italic, dan underline. Kemudian pada pilihan paragraf, nah paragraf kita akan bahas pada pembelajaran selanjutnya ya. Di sini terdapat bullets dan numbering. Kemudian juga ada pilihan untuk rata kiri, rata kanan, rata kiri dan kanan, kemudian center. Nah, center ini biasanya digunakan untuk menulis judul. Misalnya kita menulis teks yang berjudul tentang pemeliharaan keluarga bayi. Kita menggunakan center atau garis atau rata tengah ya. Kemudian di sini juga terdapat insert. Nah, insert digunakan untuk memasukkan berbagai instruksi ke dalam dokumen. Misalnya kita ingin memasukkan gambar dalam suatu dokumen. Nah, di sini ada pilihan picture, ya. Kemudian misalnya kita ingin memasukkan sebuah tabel pada dokumen. Nah, di sini ada pilihan tabel. Atau membuat chart. Di sini ada pilihan chart, ya. Nah, itulah fungsi dari insert, yaitu untuk memasukkan berbagai instruksi ke dalam dokumen. Kemudian selanjutnya adalah page layout. Nah, page layout terdiri dari page setup, paragraph, dan arrange. Nah, page setup ini bertujuan untuk misalnya membuat potret atau lembar halaman kerja kita menjadi landscape, ya. Kemudian size dari ukuran kertasnya. Nah, kemudian pada paragraf misalnya untuk rata kiri dan rata kanannya terdapat berapa sentimeter rata kiri dan kanan kertas ketika kita ingin mencetak dokumen kita, ya. Nah, selanjutnya reference. Nah, tab ini berfungsi untuk memasukkan berbagai perintah seperti menuliskan footnote atau catatan kaki, menyisipkan gambar juga bisa, dan membuat tanda citasi. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di sini adalah mailing. Tab ini berguna untuk membuat mail merger, ya, atau surat masal, mengetik teks pada amplop. Kemudian juga untuk membuat label. Nah, di situ fungsi dari tab mailing ini. Kemudian selanjutnya adalah review. Nah, pada tab review ini berguna atau berfungsi untuk mencetak atau mengecek berbagai kesalahan tata bahasa serta untuk memproteksi dokumen, ya, atau untuk melindungi dokumen yang telah kita buat. Nah, di sini terdapat proofing, comment, kemudian tracking, change, compare, dan protect. Nah, terakhir adalah view, ya. View pada tab ini berfungsi untuk digunakan menampilkan atau mencetak dokumen pada layar, ya, dan mengatur ukuran cetakannya serta menampilkan garis bantu pada lembar kerja. Contohnya di sini terdapat show atau tampilan. Misalnya nih kita ingin menampilkan penggaris atau rules, maka kita cetak rules. Misalnya menghilangkan, kita tinggal klik maka dia akan hilang. Dan kita klik kembali maka dia akan timbul. Kemudian misalnya ingin menampilkan gambar kotak-kotak pada lembar kerja, kita klik grid line, maka dia akan timbul, ya. Misalnya kita tidak memerlukannya, tinggal kita klik kembali maka dia akan hilang. Nah, itulah fungsi dari berbagai tampilan menu yang terdapat pada program tersebut. Nah, tadi Mister telah menjelaskan bagaimana langkah membuka program Microsoft Word, ya. Nah, sekarang Mister akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan dokumen yang telah kita buat. Nah,
Menyimpan dokumen ini memiliki berbagai fungsi. Seandainya anak didik mengerjakan suatu dokumen, tetapi dokumennya belum selesai dan memiliki kepentingan lain, tentu saja agar tidak mengulang dari awal, maka adanya fungsi menyimpan dokumen. Nah, menyimpan dokumen ini terdapat pada menu file. Klik file, kemudian kita klik save, ya. Maka dokumen yang telah kita buat ini akan tersimpan. Atau kita ingin membuat dengan judul yang kita inginkan, maka kita klik save as. Kemudian kita pilih. Nah, misalnya ini judul yang barusan kita buat, keluarga Bayu atas nama kita, peliharaan keluarga Bayu. Misalnya nama kalian, nama saya. Kemudian tinggal klik save, maka dokumen yang telah kalian kerjakan akan tersimpan dan kalian bisa melanjutkannya pada kesempatan atau di lain waktu, ya. Nah, misalnya nih kalian ingin mengerjakannya lagi, tinggal pilih dokumen dan kita lihat di mana kita menyimpan dokumen tadi. Kemudian klik dokumen tersebut. Nah, maka dia akan kembali tampil seperti terakhir yang kita kerjakan. Nah, disitulah penjelasan pada penjelasan dari Mister pada kesempatan kali ini tentang langkah-langkah membuka dokumen, menyimpan dokumen, dan membuka dokumen yang telah kita kerjakan, ya. Nah, semoga anak didik mampu memahami dan mempraktekannya secara langsung, sehingga semakin lama kalian akan semakin mahir dalam menggunakan program Microsoft Word sebagai pengolah data. Sekian, terima kasih.